Oke, ini hasilnya tadi. Ada dapat buah murai, dapat bunga dan daunnya juga. Tadi pas saya nyantol patah. Mari saya tunjukkan kita akan masak apa hari ini. Wah, sangat menarik bukan? Sambarnya atau kari sayuran. Dan ini buah merunggai atau buah kelornya tadi. Jom saya tunjukkan bagaimana cara masaknya. Hai sahabat semuanya, jumpa lagi di my channel Minas Mini Kitchen. Apa kabar sahabat semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini saya ingin berbagi resep masih keindiaan kari sambar atau kari sayuran. Seperti apakah sambar atau kari sayuran? Jom saya tunjukkan apa aja bahan-bahan dan bagaimana cara masaknya. Jom saya tunjukkan. Bahan utama ada 1 cup kacang dal ya, ini memang khusus untuk sambar. Dan 1 cup kecil kacang hijau kupas. Ini bisa dihitung seperempatnya ya, seperempatnya. Ini ukuran yang berbeda ya, cupnya. Ini lebih kecil. Ini seperempatnya. Oke. Keduanya ini saya akan rendamnya selama 3 jam. Kita akan cucinya dulu ya. Sebelum kita merendamnya, kita cuci bersih dulu. Dan airnya ini ya, air sisa cuciannya ini jangan dibuang. Kalau sahabat punya ini tanaman sayur atau punya pohon bunga-bunga gitu kan. Ya, nanti kita siramkan ke bunga atau sayuran ya. Bisa menjadi pupuk juga. Bisa menjadi baja. Orang Malaysia bilang pupuk itu baja ya. Bisa menjadi baja atau pupuk. Oke. Kita cuci dulu. Nanti yang penting jangan buang ya ini airnya ini. Kita simpan. Di setiap video saya ya, saya memakai 2 bahasa karena saya juga tinggal di Malaysia. Banyak perbedaan bahasa ya. Di sini bahasa bahan-bahan yang kita masak gitu. Kita akan rendam kacang ini selama 3 jam. Kita sisihkan dulu ya. Ini untuk sayurannya ya. Ada buah kelor atau buah merunggai ya. Ada 2 di sini. Ada carrot atau wortel. Untuk carrot dan wortelnya ini saya memakai sedikit saja. Nanti saya ambil separuh. Dan sedikit bunga gobis atau cauliflower ya. Sedikit juga. Ada 1 ubi kentang. Dan untuk tumisannya ada bawang merah ya. Di sini saya ada bawang bombay tapi ukuran kecil. Kalau sahabat mau pakai bawang bombay yang besar, 1 bawang bombay sudah cukup. Karena ini kecil saya ambil 5 ya. Bawang bombay. Dan 1 tomato ukuran agak besar. Di sini ada cili pedas, ada 3. Kalau tidak mau cili pedas bisa ditukar dengan cili hijau besar. 2 ulas bawang putih atau 2 siung bawang putih ya. Ada sedikit jahe atau halia 1 cm seperti ini. Ada cili kering, ada 2 cili kering. Sedikit biji sawi dan sedikit jintan putih. Ini jintan putih ya. Oke, dan ada untuk pewangi atau aromanya saya ada 2 kuntum daun kare, 2 kuntum daun kare dan sedikit daun ketumbar. Oke, dan ada juga ada asam jawa segede kelereng seperti ini. Nanti kita akan ambil jusnya. Dikit ada gula merah di sini. Kalau nggak mau pakai gula merah, gula putih juga nggak apa. Dan 1 sendok teh serbuk kunyit cap mata keluaran Jaya Sakti. Dan juga memakai serbuk kare ayam cap mata juga keluaran Jaya Sakti. Dengan serbuk kare ayam ini
pekerjaan saya untuk memasak ya, untuk ya resipi cara-cara India seperti itu sangat memudahkan saya untuk memasak karena saya sudah tidak perlu banyak barang ya, mau numbuk cili, kunyit, ketumbar dan lain-lain, rempah-rempah lain-lain. Sudah tidak perlu susah-susah ya. Cukup dengan serbuk kari ayam seperti ini. Sedikit saja saya memakai 1 sendok teh. Sudah cukup untuk membuat sambar ya. Untuk 5 porsi atau 5 orang. Juga garam secukupnya. Minyak juga secukupnya untuk menumis. Sedikit serbuk inggu. Kalau ada, kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Cukup dengan jahe saja ya. Karena serbuk ini fungsi dengan jahe ini sama. Membuang angin di dalam kacang dal kita. Seperti itu. Oke, sekarang saya tunjukkan bagaimana cara memasaknya. Ini kacang dal dengan kacang hijau kupas yang sudah saya rendam 3 jam dan sudah saya cuci. Sekarang saya akan memasaknya dengan pressure cooker atau presto ya. Di Indonesia dikenali sebagai presto. Oke, dan masukkan ujung sendok ya teh serbuk kunyit di cap mata di sini. Masukkan sedikit minyak lenga atau minyak wijen. Kalau tidak ada juga tidak apa-apa. 2 siung bawang putih tadi saya akan geprek saja. Masukkan ya, tidak perlu dikupas. Sedikit jintan putih ya. Oke. Akan masak di pressure cooker. Kalau sahabat tidak ada pressure cooker atau presto, sahabat bisa masak manual ya, pakai cara biasa. Kita akan masak di presto karena presto ini juga cepat ya, membantu supaya cepat masak ya, rebusan. Cara memasak dengan presto ini ya. Nanti di sini nih boilnya nih sudah naik atas seperti itu, baru kita akan masukkan whistle-nya ya, kunci untuk whistle-nya ini. Kalau ini dipasang baru dia akan berbunyi ya. Dan saya akan memasak dengan berbunyi 5 kali ya. Oke, sambil kita menunggu dalnya di pressure cooker ya atau di presto, kita akan siapkan, kita sisihkan dulu gula merahnya. Kita akan rendam asam jawa ya. Supaya lebih mudah kita mengambil jus asam jawanya nanti. Kita akan rendam dulu. Untuk sayurannya sebelum kita memotong, kita akan rendam dulu ya. Air dengan garam. Kita akan rendam dengan garam ya. Ubi kentang sebenarnya tidak perlu direndam, tapi nggak apa-apa, saya rendam juga sekali. Begitu juga dengan carrot. Kita rendam dengan garam. Bunga gobisnya atau cauliflower juga sama ya. Kalau yang ini kita akan pecahkan seperti itu. Karena siapa tahu di dalam, di sela-sela di sini ya, kadang dia ada serangga atau ulatnya ya. Jadi untuk membunuh ulat atau serangga, untuk mengeluarkannya, kita akan rendam dengan garam. Tapi kalau buah merunggai ini atau buah kelornya ya sudah tidak perlu. Karena ini tanaman saya sendiri, hasil kebun saya sendiri, jadi tidak perlu direndam dengan air garam. Kita rendam sebentar selama 2 menit seperti itu sudah cukup. Nunggu rendaman sayurnya, kita juga akan motong. Yang ini sudah saya cuci ya. Sebelum dipotong pastikan cuci dulu. Oke. Ini saya akan potong, ambil ujungnya seperti ini, potong. Oke, kita tarik. Seperti itu. Cara memotongnya ya. Di ujungnya. Dan ukurannya mengikuti cita rasa sahabat. Tapi kalau bisa jangan terlalu pendek. Jangan terlalu pendek di sini aja ya. Lebih mudah nanti kita untuk memakannya. Lebih mudah gitu ya. Agak sedikit panjang ukurannya.
pendek juga nggak masalah ya, mengikuti cita rasa sahabat di luar sana. Oke, yang ini. Untuk sayurannya, kalau sayur sambar ini ya, tidak perlu terlalu banyak sayuran ya. Tapi ini memang namanya juga kari sayur ya, sambar. Sambil nunggu itu juga, saya pakai periuk tanah ya. Kita akan masukkan air di sini. Kita buka api. Kita akan buka api. Kita akan mendidihkan air dulu ya. Kita akan tutup ya. Tunggu sampai mendidih. Oke, ini sudah mendidih ya. Ini panas. Saya buka tisu. Oke. Kita akan masukkan sayurannya ya. Saya taruh di air karena takut berubah warna ya. Buah merunggai, ada wortel atau carrot, dan ubi kentang, bunga gobis atau cauliflowernya juga ya. Sudah saya bersihkan dan sudah potong. Kita akan masukkan sayurannya. Air juga sudah mendidih. Kita masukkan. Oke. Tidak perlu dipotong terlalu kecil ya. Besar seperti itu juga nggak apa-apa. Kita aduknya. Kita akan tutup ya sampai matang. Kita tutup. Menunggu sampai matang. Sambil nunggu sayurannya matang ya, kita panaskan kuali untuk kita menumis bawangnya. Jadi kita masukkan minyak, minyak secukupnya ya, minyak sayur secukupnya. Minyak sudah panas, kita akan masukkan biji sawi, sedikit biji sawi dengan jintan putih. Kita masukkan. Tunggu dia meletup seperti itu. Cili kering. Oke. Kita masukkan bawang bombay yang sudah dipotong tidak terlalu halus ya. Saya potong besar seperti itu. Kita masukkan. Oke. Dan juga ada cili hijau. Cili hijaunya saya seperti ini, cukup seperti ini. Saya belah aja ya. Dan jahe kita masukkan juga. Untuk jahe atau haliyanya ya, digeprek dulu ya. Kita akan tumis sampai layu ya. Kita tumis dengan api sedang atau api kecil ya. Seperti biasa, sewaktu kita menumis, kita akan masukkan sedikit garam. 1 kuntung daun kari. Kita akan masukkan. Dan kita masukkan serbuk inggu ya. Masukkan ini sedikit. Tumis. Kalau nggak ada juga tidak apa-apa ya, karena cuman itu menghilangkan angin ya untuk dari kacangnya. Kita tumis. Oke, ini bawang kita sudah layu ya, tumisan bawangnya sudah layu. Yuk kecilkan api. Ini serbuk kare cap mata tadi yang sudah saya pancuh dengan air suam ya, atau air putih yang sudah saya seduh dengan air putih seperti itu. Kita masukkan, kita tambahkan sedikit air di sini. Kita cucinya supaya juga tidak membazir ya. Oke. Kita tumis dulu sebentar. Biarkan rempah karinya biar lebih beraroma ya. Saya akan tambahkan sedikit serbuk kunyit. Bisa tutup api. Di sini sayuran kita juga sudah mateng ya. Oke. Untuk sayurannya kita sudah mateng. Oke, ini kacang tadi yang sudah saya rebus ya. Kita akan buka.
panas. Kita pakai ini. Bukanya. Sekarang kita hancurkan ya. Sedikit hancurkan seperti ini. Kita akan masukkan kacang tadi, kacang dalnya. Masukkan di sini. Oke, semuanya dalnya sudah masuk ya. Sekarang saya akan masukkan tumisan tadi ya. Tumisan yang tadi saya akan masukkan. Kita masukkan di sini. Oke, ini kita akan cuci ya di sini. Kita akan masukkan kuahnya. Kita masuk untuk mencucinya biar tidak membazir. Oke. Oke, tambahkan garam ya secukupnya. Karena tadi di tumisannya kita sudah tambah ada garam, masuk garam. Jadi kita sekarang tinggal menambahkan secukupnya ya. Oke, ini juga semua sudah mateng. Untuk tomatonya ya, ini sudah saya cuci. Untuk tomato, saya akan blender. Semuanya sudah matang itu tadi. Kita potong kecil. Oke, saya akan blender dulu ya. Saya akan blender. Ini sudah saya blender untuk tomatonya. Tomatonya tidak perlu di blender halus ya. Cukup seperti itu. Kalau nggak ada blender, sahabat bisa lenyek-lenyekkan seperti itu ya. Kasih seperti ini. Dan kita akan masukkan. Oke, kita masukkan ke sini. Ya. Kita masukkan ke sayurannya. Oke, untuk tomatonya tadi, kenapa saya tidak menumisnya sekali di awal tadi ya? Kenapa saya blender dan masuk di akhir seperti ini? Karena supaya kita mendapatkan warna yang lebih menarik, rasa juga akan berbeda ya, akan memberikan rasa yang lebih mantap. Kan gula merahnya. Gula merah dan jus asam Jawa ya, jus asam Jawa, Oke. Ini ya memang kalau sambar ini tidak perlu terlalu pekat ya, kita memasaknya cukup cair seperti itu. Sudah masuk seperti ini, kita akan tunggu sebentar mendidih 1 menit seperti itu sambil kita menunggu hilang bau langu dari aroma tomatonya. Tunggu sebentar. Nah, ini sudah siap, sambar kita sudah siap, sudah ready. Kita akan tutup api ya, saya akan tutup api. Kita akan masukkan lagi, saya akan masukkan lagi sekuntum daun kari dan juga daun ketumbar yang sudah saya potong ya. Untuk daun ketumbar kalau ada, kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Ini tambahan aroma. Oke, kita sudah tutup api ya tadi. Coba lihat dari warna, aroma, rasa. Oh, jangan ditanyakan lagi. Ini saya sudah ambil nasi. Sambar ini memang sesuai dimakan dengan nasi, tapi dengan idli, tose juga bisa ya. Wah,
Jangan lupa sayur kelornya atau sayur merunggai, buah merunggai ya. Wah. Dan kalau sewaktu kita masak sayur sambar seperti ini, memang seharusnya kita bikin juga sambal. Ini sambal tahu yang saya bikin, memang harus ada pedas ya. Karena sayur sambar ini tidak pedas, jadi harus ada sedikit sambal yang pedas. Oke, ini saya akan coba ya. Saya akan makan. Pakai sambal juga. Coba ya. Buah merunggainya. Memang rasanya itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata lagi. Lebih baiknya sahabat memang harus mencoba resipi sambar dari saya ini ya. Semoga video saya bermanfaat untuk sahabat semuanya. Dan terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa lagi di next video, next recipe. Bye-bye. Saya lanjut makan.